Perkenalkan, nama saya Hengki Pramudia Ujung dengan NIM 210907047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari makroekonomi, yaitu dengan tema perekonomian dua sektor, di mana ada pun beberapa hal atau submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu mungkin mengenai pengertiannya sendiri, pengertian perekonomian dua sektor. Kemudian yang kedua itu ada alur perekonomian dua sektor. Kemudian yang ketiga ada corak interaksi perekonomian dua sektor. Yang keempat ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang kelima ada fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi. Kemudian yang keenam ada multiplier ekonomi dua sektor atau angka pengganda. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh ada analisis pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup dua sektor. Mungkin langsung saja akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai pengertian perekonomian dua sektor. Dikatakan sebagai perekonomian dua sektor ya karena di dalamnya hanya berfokus kepada dua sektor perekonomian, yakni sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Seperti yang sudah saya tampilkan, di mana perekonomian dua sektor dapat diartikan sebagai perekonomian tertutup yang hanya mencakup sektor perusahaan atau bisnis dengan sektor rumah tangga atau household. Dalam perekonomian jenis ini, dapat dianggap bahwa tidak ada keterlibatan sektor pemerintah, seperti pemungutan pajak, dan tidak melibatkan sektor luar negeri, seperti ekspor dan impor, dalam aktivitas perekonomiannya. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan seperti gaji, upah, sewa, dan keuntungan. Bunga dan keuntungan. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas mengenai arus perekonomian dua sektor, di mana seperti yang sudah ditampilkan terdapat 4 arus. Yang pertama itu yaitu arus faktor produksi, kemudian arus uang pendapatan, kemudian arus uang belanja, dan yang terakhir itu ada arus barang dan jasa. Pada alur perekonomian dua sektor ini, eh, kegiatan perekonomian dua sektor sendiri memiliki alur interaksi yang cukup sederhana dalam aktivitas perekonomiannya, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat arus tersebut, di mana ada arus faktor produksi, arus uang pendapatan, arus uang belanja, dan arus barang dan jasa. Mungkin saya akan menjelaskan pertama itu mengenai arus faktor produksi terlebih dahulu, di mana pada arus faktor produksi, sektor rumah tangga berperan sebagai penyedia atau penjual faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, dan kewirausahaan pada perusahaan. Dari penjualan tersebutlah sektor rumah tangga mendapatkan pendapatan atau pemasukan mereka nantinya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai arus uang pendapatan. Pada tahap ini, pada tahap arus uang pendapatan, rumah tangga mendapat balas jasa atau imbalan atau penjualan faktor produksi yang sudah saya jelaskan tadi, di mana balas jasa terdapat dalam bentuk sewa sewa atas lahan, kemudian upah atau gaji tenaga kerja, bunga modal, dan laba untuk kewirausahaan. Kemudian yang ketiga itu ada arus uang belanja. Saya akan menjelaskan juga mengenai arus uang belanja, di mana pada arus uang belanja pendapatan yang didapatkan rumah tangga tadi digunakan untuk belanja rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan sektor perusahaan. Dengan kata lain, pendapatan rumah rumah tangga tadi kembali lagi ke tangan perusahaan sebagai produsen. Kemudian yang terakhir itu ada arus barang dan jasa. Pada arus barang dan jasa, perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa kebutuhan rumah tangga menyerahkan produk mereka kepada sektor rumah tangga yang menjadi konsumen mereka. Interaksi interaksi antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan di mana tidak ada keterlibatan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah eh, dan sektor luar negeri. Mungkin akan saya tampilkan pada tabel atau skema sebagai berikut, di mana alur perekonomian dua sektor. Terdapat 4 aliran. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu ada aliran yang pertama. Mungkin saya akan menjelaskan aliran pertama, di mana sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, dan faktor-faktor produksi tersebutlah memperoleh pendapatan berupa
upah, gaji, sewa, bunga, dan untung. Kemudian ya, aliran yang kedua, pada aliran kedua ini sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian pada aliran ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung pada lembaga keuangan. Kemudian ada aliran keempat, di mana para pengusaha meminjam dana kepada lembaga keuangan untuk melakukan investasi. Dan setelah melakukan aliran keempat, di mana yang sudah saya sampaikan tadi, para pengusaha itu eh, pada meminjam dana kepada lembaga-lembaga keuangan untuk melakukan investasi. Dan aliran kelima tersebutlah muncul investasi setelah penanaman modal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai eh, corak interaksi perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor Pada corak interaksi perekonomian dua sektor, di sini perusahaan dan rumah tangga akan bertemu di pasar input atau pasar faktor-faktor produksi. Dari penggunaan faktor produksi tersebut, perusahaan akan memberikan sewa. Sewanya seperti uang pembelian, eh, faktor-faktor produksi tersebut seperti yang akan diberikan seperti sewa, uang pembelian bahan baku, upah bunga, dan laba kepada rumah tangga sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Sebaliknya, bila rumah tangga membutuhkan barang dan jasa, rumah tangga akan membelinya dari perusahaan. Di sini, rumah tangga dan perusahaan akan bertemu di pasar output atau pasar barang dan jasa. Dalam penjualan barang dan jasa, perusahaan bisa menjualnya sendiri secara langsung atau bisa menggunakan jasa pedagang. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya, rumah tangga akan menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari perusahaan tersebut untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Dari pembelanjaan tersebut, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan yang pada saatnya nanti akan digunakan untuk membiayai produksi barang dan jasa. Pembiayaan tersebut eh, terbentuk terbentuk berbentuk pemberian sewa, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yaitu seperti yang sudah saya tampilkan, terdapat beberapa poin di mana ciri khas dari hubungan antara pendapatan, pengeluaran, konsumsi, dan tabungannya itu. Yang pertama itu ada pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Kenaikan pendapatan, kemudian yang kedua itu ada kenaikan pendapatan untuk di mana menaikkan pengeluaran konsumsi. Kemudian yang ketiga biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Kemudian untuk hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang keempat, yaitu pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan menabung. Karena ketika pendapatan rumah tangga itu rendah, pasti akan sulit dalam eh, berusaha untuk menabung. Kemudian poin yang ke poin yang terakhir itu dalam hubungan antara konsumsi dan pendapatan itu, yaitu poin yang kelima yang sudah dapat kita baca juga bersama, di mana disebabkan pertambahan pendapatan selalu lebih besar daripada pertambahan konsumsi. Maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengambil tabungan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi. Yang pertama itu fungsi konsumsi. Pada fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable atau perekonomian tersebut. Eh, Kemudian yang kedua itu fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Kemudian yang terakhir itu yaitu fungsi investasi. Pada fungsi investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi
untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa dan barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian saya akan membahas mengenai multiplier ekonomi dua sektor atau angka pengganda, di mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, eh, pada angka pengganda atau merupakan salah satu submateri yang akan saya bahas dalam perekonomian dua sektor. Langsung saja, pada angka pengganda atau multiplier adalah hubungan kausal antara variabel tertentu dengan variabel pendapatan nasional. Perubahan pendapatan nasional itu ditunjukkan oleh suatu angka pelipat yang disebut dengan koefisien multiplier. Multiplier. Perusahaan multiplier adalah proses multiplier adalah adanya perubahan pada variabel investasi yang menyebabkan pengeluaran agregat menjadi berubah. Namun dari keseimbangan pendapatan nasional eh, tidak sebesar pertambahan investasi tersebut. Analisis multiplier atau pengganda bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup dua sektor. Pada analisis pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup dua sektor ini, kecenderungan kecenderungan untuk mengonsumsi dan menyimpan masing-masing rumah tangga memiliki perbedaan kecenderungan untuk melakukan konsumsi. Namun demikian secara general kecenderungan tersebut dapat digambarkan secara sederhana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai perekonomian dua sektor. Kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih setelah mengikutinya dari awal tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Atas perhatiannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.